Baik, Bu, di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu yang akan saya tulis untuk tugas akhir saya. Baik, kita mulai pertanyaannya, Bu. Baik, pertanyaan pertama yaitu bagaimana pemahaman Ibu tentang mengenai konsep pembelajaran P5? Baik, untuk pemahaman Ibu tentang pembelajaran P5 itu adalah merupakan kegiatan kurikuler yang dimana kegiatan itu dirancang untuk meningkatkan, memperkuat karakter, ketakwaan, kedisiplinan, kreatif, dan gotong royong siswa. Oke, baik, Bu. Pertanyaan keduanya, menurut Ibu apa saja nilai karakter yang menjadi fokus pada pembelajaran P5 ini? Untuk nilai karakternya seperti yang Ibu jelaskan tadi, itu adanya nilai karakter seperti bertakwa, kedisiplinan, mandiri, gotong royong, kreatif, dan tanggung jawab. Baik, Bu. Jadi ini pertanyaan ketiganya, bagaimana peran Ibu dalam merancang pembelajaran P5? Untuk peran dalam merancang pembelajaran P5 itu tentunya guru itu adalah sebagai fasilitator, kemudian penilai dan pemimpin proyek di kelas. Kenapa fasilitator? Karena fasilitator itu guru hanya memberi, kemudian siswa itu sendiri yang mengolah P5 itu sendiri. Baik, pertanyaan keempatnya, Bu, apa saja strategi yang Ibu gunakan dalam pembelajaran P5? Untuk strategi itu Ibu akan memulai dengan perancangan modul proyek, kemudian pelaksanaan dan evaluasi. Dengan dirancang, kita akan melaksanakan apa yang kita rancang, kemudian mengapa evaluasi? Karena setiap pembelajaran itu perlu dilakukan evaluasi untuk tahu bagaimana jalannya pembelajaran itu, sebatas mana sampai atau tidaknya tujuan pembelajaran itu, makanya diperlukan evaluasi. Jadi pertanyaan kelimanya, Bu, apa saja tantangan utama yang Ibu hadapi dalam menanamkan nilai karakter kepada peserta didik melalui pembelajaran P5 ini, Bu? Untuk tantangan itu tentunya Ibu memulai dari diri Ibu sendiri tentang pemahaman Ibu tentang P5. Mengapa demikian? Karena jika pemahaman itu tidak Ibu ketahui tentang P5, maka itu menjadi kendala utama. Kemudian itu juga perencanaan dan pelaksanaannya serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu memadai atau tidak untuk dilaksanakannya kegiatan P5 itu. Jadi pertanyaan ke-6, Bu, bagaimana peran ibu atau pendidik dalam menerapkan karakter disiplin pada peserta didik melalui pembelajaran P5 ini? Untuk menerapkan karakter disiplin di diri pendidik itu Jadi maaf, Bu, tentang pertanyaan yang saya ajukan tadi. Pertanyaan saya ajukan tadi telah melampau ke pertanyaan ke bawah. Jadi kita ulangi pertanyaan yang sebelumnya. iya. Jadi bagaimana peran pendidik dalam menerapkan karakter religius pada peserta didik melalui pembelajaran P5 ini? Untuk menerapkan nilai religius atau karakter religius pada siswa dalam pembelajaran P5 itu bisa diterapkan dengan membiasakan berdoa sebelum belajar dan pulang, kemudian mengingatkan untuk selalu beribadah tepat waktu. Kan biasanya di SD itu sekarang sudah adanya musola ya. Terus membuat kegiatan pembelajaran seperti entah itu penambahan pembelajaran P5 itu tentang kultum atau ceramah. Jadi dengan itu bisa menambah nilai religius pada siswa. Baik, Bu. Jadi ini pertanyaan yang tadi yang saya salah tadi di sini. Bagaimana peran ibu atau pendidik dalam menerapkan karakter disiplin pada peserta didik sebelum merencanakan P5 ini? Untuk menerapkan disiplin itu dimulai dari diri ibu sendiri, memberi contoh
bagaimana sikap disiplin itu di sekolah. Dan untuk siswanya itu seperti datang tepat waktu, mengikuti aturan atau jadwal yang ada di kelas. Kan biasanya di kelas itu mempunyai peraturan tata krama di kelas, kelas itu gimana. Jadi siswa itu harus mematuhi itu. Nah, dengan itu disiplin itu akan ada di diri siswa itu sendiri. Bagaimana peran ibu dalam mengintegrasikan nilai karakter kreatif pada pembelajaran P5 ini? Kalau untuk kreatif itu dilihat dari sekarang, anak-anak sekarang itu sudah banyak sekali yang kreatif. Nah, di diri ibu itu akan memberi ruang eksplorasi, di mana ruang eksplorasi itu sendiri akan ibu buat seperti memberi tugas bebas, kalian harus buat tugas apa, entah itu membuat rumah dari kardus, dari stick itu. Nah, dia akan menggunakan ide kreatifnya sendiri. Disitulah ibu memberi ruang untuk mereka berpikir secara kreatif. Jadi sekarang tuh bagaimana pengalaman ibu sebagai pendidik dalam menerapkan karakter mandiri pada peserta didik sebelum merencana pembelajaran P5 ini? Mandiri ya. Untuk penerapan karakter mandiri itu ibu akan merancang atau memberi kesempatan kepada siswa belajar melalui pengalaman yang nyata. Seperti ibu akan memberi tugas yang menantang untuk dikerjakan tanpa harus melibatkan orang lain. Seperti tugas itu berkelompok dan di situ kan mereka harus mandiri. Tentunya mempunyai tugasnya masing-masing di situ. Jadi dengan adanya tugas itu mereka akan bisa mengerjakannya sendiri tanpa harus melibatkan orang tua. Bagaimana pengalaman ibu sebagai pendidik menerapkan karakter rasa ingin tahu kepada peserta didik itu sebelum merancang pembelajaran P5 ini? Kalau rasa ingin tahu tentunya dia mulai dari berbagai pertanyaan. Nah, pertanyaan itu tentunya itu dengan adanya pertanyaan pemantik. Jadi dengan adanya pertanyaan itu rasa ingin tahu siswa itu kuat. Nah, dengan pertanyaan itu bisa membuat dia keluar untuk mengeluarkan imajinasi yang ada dengan pertanyaan pemantik. Bagaimana pengalaman pendidik dalam menerapkan karakter tanggung jawab pada peserta didik sebelum merencanakan pembelajaran P5 ini? Untuk tanggung jawab itu dimulai dari kelas dulu ya, dimulai dari kelas, tugas yang diberikan kepada siswa itu sendiri, tanggung jawab atau tidak dia mengerjakannya. Kemudian seperti kelas itu piket kelas, mereka itu dilihat dari situ, tanggung jawab tidak dengan pekerjaan yang telah diberikan. Kemudian tugas, terus ya sejenis itu. Jadi bagaimana ibu mengevaluasi perkembangan karakter peserta didik ibu nih dalam proyek P5? Kalian sama-sama tahu cara evaluasi itu dimulai dari observasi terlebih dahulu, melihat tingkah laku yang dilakukan oleh anak itu di SD, di kelas, di ruang belajar, di perpus maupun di luar ruangan. Itu dengan cara mengevaluasi, kemudian mencatat contoh-contoh konkret perilaku tersebut. Kemudian bisa juga digunakan lembar observasi, kemudian kita kasih ke siswa itu, kita suruh dia mencentang ataupun mengisi itu. Dan bisa juga dengan cara kita langsung mewawancarai siswa itu sendiri. Terus apa saja kendala ibu dalam menanamkan nilai karakter pada pembelajaran P5 ini? Untuk kendala itu banyak, seperti itu dari sisi sekolahnya, dari gurunya itu sendiri, dari siswa. Untuk sekolah itu tentunya sarana dan prasarananya. Kemudian untuk dari sisi guru itu kurangnya pemahaman terhadap P5. Terus untuk siswa itu kurangnya rasa ingin tahu siswa tentang P5 itu sendiri. Kemudian gurunya, untuk kendala di guru itu
kesulitan dalam merancang modul P5 itu sendiri, karena sama itu jadi dengan kurangnya pemahaman itu, jadi itu termasuk kendalanya. Jadi ini yang terakhir mungkin Bu pertanyaannya. Bagaimana pengalaman Ibu tuh sebagai pendidik dalam melakukan upaya menanamkan nilai karakter kepada peserta didik tuh melalui pembelajaran P5 ini? Pengalaman, kalau dilihat dari sekarang, pengalaman yang Ibu lihat itu perubahan yang signifikan, boleh dibilang signifikan dari siswa itu sendiri, seperti rasa tanggung jawabnya, kemudian nilai religiusnya, karakter religiusnya, terus mandiri, tanggung jawab, dan disiplin kreatifnya itu sudah mulai ada perubahan, karena melalui P5 ini kan tentu menanamkan ketakwaan, disiplin itu bisa dilakukan. Jadi untuk pengalaman itu yang Ibu lihat perubahannya signifikan, dan itu termasuk boleh dibilang wow gitu kan. Jadi itu pengalaman nyatanya.